Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan kali ini yang akan kita update adalah mobil ini lagi bosku. Mobil yang kalian nggak perlu rutin untuk mampir di SPBU pada saat mobil ini kehabisan bensin. Karena mobil ini nggak mungkin kehabisan bensin, nggak mungkin kehabisan bahan bakar. Karena ini adalah mobil listrik, ini adalah Hyundai Ioniq 5. Dan mobil ini adalah mobil test car atau mobil test drive. Buat kalian yang mau test drive mobil ini, atau mau beli mobil ini, atau mau tahu informasi mengenai mobil ini, kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi. Ada yang di sampingnya juga nih yang siap buat dijual, kalau yang ini buat test drive. So, buat kalian yang baru ketemu channel kita juga, jangan lupa pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas. Dan video kita dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian secara bebas, gratis, tidak dipungut biaya, dan tentu akan membuat saya tersenyum manis pada saat kalian bagikan video saya ini kemana-mana atau video kita ini kemana-mana. Tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah bos, kalau ada yang ini kalian tanyakan, dan tambahkan mengenai apa yang kita ulas kali ini. Dan ya, Hyundai Ioniq 5 adalah mobil yang menjadi impian masa sekarang. Karena kenapa? Kita tahu bahwa Tesla pada saat mengeluarkan mobil itu harganya gila-gilaan mahalnya. Dan yang ini itu harganya nggak semahal Tesla, tapi menurut saya secara desain lebih enak dilihat dari Tesla secara desain. Kalau kita lihat desainnya perpaduan antara retro dan modern. Apalagi kalau kita lihat yang ini sepertinya adalah varian yang paling mahal atau varian yang paling tinggi daripada si Ioniq 5. Nah, untuk Ioniq 5 itu harga paling mahalnya di angka 845 juta untuk yang signature long range. Nah, untuk yang signature reguler, yang non long range itu tapi ini harga Makassar ya bos ya. Kalau misalkan kalian di Jakarta atau di daerah lain selain di Makassar, bisa hubungi kontak kita di deskripsi untuk make sure lagi mengenai harganya, cara pembeliannya, paket pembeliannya, dan lain-lainnya. Nah, untuk yang signature itu harganya 795 juta. Untuk yang prime long range itu harganya lebih murah lagi, 775 juta. Yang bagian sebelah hitam ini yang prime. Yang sebenarnya prime standar itu harganya yang prime standar dia harganya cuma di angka 734 juta rupiah. Dengan 700 juta kalian nggak mesti beli bahan bakar yang pertama. Yang kedua, kalian nggak mesti beli oli mesin, kalian nggak mesti ganti filter oli, kalian nggak mesti ganti banyak item yang ada di mobil dengan internal combustion atau mobil dengan bahan bakar. Nah, itu kelebihan daripada mobil ini. Nah, kita balik ke mobil test car yang ada depan kita kali ini. Di depannya itu ada kamera depan pastinya yang sangat besar. Dan kalau kita lihat di bagian lampunya juga kelihatan, ini yang membuat saya menganggap bahwa mobil ini tuh kelihatan retro dan enak dilihat nih. Kalau kita lihat dari sini sayangnya ada refleksi cahaya aja nih. Bagian lampu ini yang menarik, terus di bagian sini ada lagi, jadi ada 2 tingkatan, lampu yang ada di belakang, lampu yang ada di bagian agak maju ke depan, dan untuk background lampunya dia warna hitam semua dan enak. Nah, kalau kita lihat bonet depannya, dia kayak mobil sport car ya, yang melengkung ke bawah, dan di bagian samping dengan over fender yang cukup tebal dengan tarikan garis-garis kayak gini kelihatan jadi unik kelihatannya. Nah, untuk velgnya dia pakai yang ring 20. Raksasa, sama seperti yang ada di Palisade yang ada di sana tuh. Ring 20, lalu kemudian untuk pengereman depannya udah pakai cakram. Nah, di bagian samping lah, namanya mobil test car ya, udah ada aja lecetnya. Nah, di bagian sini ada lampu sennya juga yang kelihatan kayak pixel-pixel juga sama kayak yang ada di bagian grill depannya. Terus bagian bawah sini ada kamera, which is mobil ini harusnya support buat kamera 360. Dan di bagian bawah sini itu ada side skirt yang dibuat dengan garis lurus-lurus kayak gitu. Itu retro banget kelihatannya, kayak mobil jadul. Terus di bagian belakang sama, profile bannya sama. Lalu sama-sama menggunakan rem cakram juga, dan di sini sama pakai over fender yang nggak begitu tebal. Jadi benar-benar hampir presisi dengan ban yang ada di bagian bawah sini. Terus di bagian atas ada high mount, bukan high mount shock lamp ya. Ini high mount shock lamp yang ada di sini. Dan ini juga lampunya kelihatan unik. Yang di atas itu shark fin, dan ini ada spoiler yang tembus kayak gini, mengingatkan saya sama CHR atau Hyundai CR-V kalau nggak salah. Nah, untuk bagian belakang juga sama, lampunya ala pixel-pixel semua di bagian belakang sini, dan ini kelihatan keren sekali pada saat malam hari. Ada tulisan Ioniq 5 sebagai nama daripada mobil ini, logo Hyundai-nya ditulis di bagian atas. Nah, dibikin warna hitam sama kayak Palisade terbaru. Sensor parkir di belakang ada 4 dan pastinya ada kamera mundur. Karena memang mobil ini sudah support buat kamera 360.
Nah, itu di bagian sisi belakangnya. Nah, untuk apa bagasinya, dia pakai power back door juga untuk bagasinya, dan ini bisa ditutup dengan tombol juga. Ada lampu di sini dan ada pegangan pada saat kita pengen nutup, tapi kita tutupnya pakai tombol aja. Nah, terus di bagian sini ada lampu di bagian bagasi pada saat misalkan kita mau loading barang, jadi kelihatan barang apa yang mau diambil. Dan ini ada alat chargingnya buat charging mobilnya. Jadi kalau misalkan ya itulah kepraktisannya mobil listrik ya. Sambil misalkan kita di rumah udah nyampe, baterai udah berkurang banyak, mau di-charge ya sambil kita tidur, mobil ini otomatis mengisi dengan sendirinya. Nah, disiapkan juga untuk fast chargingnya, tapi sepertinya terpisah dari harga mobilnya. Nah, terus di bagian bawah sini, ada tempat penyimpanan lagi. Di sini ada banyak toolkitnya. Terus bagian bawah sini, tempat penyimpanan lagi yang lebih panjang ke depan. Nah, untuk ban serepnya kita nggak lihat ada ban serep ya, nggak kelihatan. Nah, kayak gitu. Dan ini juga materialnya dibikin dengan material yang ringan tapi padat dan keras, jadi sangat proper. Nah, untuk buka tutup tempat pengisian baterainya tuh ada di sini, ada close, ada open, bisa diputar. Nah, bisa di lock di situ. Nah, kayak gitu. Terus ada tray juga di sini, kelihatan ada sangkutan traynya, tapi nggak kelihatan ada traynya. Nah, kita tutup dengan tombol. Cakep. Nah, kita ke baris kedua. Nah, untuk handle pintunya, mobil ini juga unik ya. Untuk handle pintunya, dia nggak pakai handle yang keluar, dia yang slim kayak gitu. Dan ini untuk dibukanya tinggal langsung ditarik kayak gini. Wih. Ya. Dan untuk mobil ini, sebagai bagian dari kenyamanan pada saat duduk di bagian belakang, sebenarnya mobil ini nyamannya untuk dikemudikan. Ada tray-nya juga, bos. Jadi kalau kalian mau di jalanan nggak diliatin orang-orang, tinggal naikkan tray-nya, maka yang duduk di dalam itu berasa privacy. Jangan disalahgunakan ya, bos, fitur ini. Jangan jalan sama selingkuhan orang gitu kan. Sama selingkuhannya, sama istri orang ada. Nah, terus di bagian bawah sini ada armrest yang dia materialnya kulit dengan jahitan-jahitan asli di sini. Lalu kemudian ada tombol buat power window-nya. Ada buat ya semacam sirkulasi udara, air purifier kalau nggak salah di bagian joknya, atau untuk pemanas joknya kurang lebih kayak gitu. Tuas buat membuka tutup pintunya, mengingatkan saya dengan mobil-mobil Nissan. Terus di sini ini apa nih? Kita tes. Ini buat recline atau pelipatan joknya. Terus di bagian sini masih bisa sliding, bos, dengan elektrik pula. Cuman sliding, ternyata nggak bisa buat naik turun. Ini untuk recline. Nah, untuk recline joknya. Nah, di bagian belakang sini itu ada tiga headrest, which is mobil ini bisa buat 5 seater. 3 di belakang, 2 di depan, dan yang di tengahnya. Ini material joknya nih bener-bener nyaman ya. Empuk dengan lubang-lubangan kayak gitu, termasuk yang ada di sandarannya juga empuk dengan lubang-lubangan. Terus di bagian atas ini, ada armrest dengan cup holder. Cup holdernya ada 2. Nah, di bagian sana juga ada headrestnya. Nah, di bagian atas ini itu bisa itu ada apa sih? Sunroof dan panoramic roof malah. Nah, ini untuk joknya. Di sini ada seat back pocketnya, bisa buat taruh handphone atau taruh apa di situ sambil di charging di bawah situ, karena di situ ada slot chargingnya. Dan kalau kita lihat di trim pintu, di sini ada speakernya juga. Lalu kemudian di bawah ada bottle holder dan door pocket. Kita ke bagian yang depan. Nah, untuk yang bagian depannya, di bagian depan sini bukannya cukup lebar ya, Terus ini ada aksen kayak pixel-pixel lagi, tapi ini gambar, nggak menyala beneran kalau nggak salah. Terus di sini ada material kulit lagi dengan stitching atau jahitan asli, sama tuas pintunya. Dan ini housing buat speakernya dibikin besar, tapi speakernya nggak begitu besar. Speakernya pakai material atau pakai Bose. Wah, ini bener-bener ya bikin nyaman joknya. Nah, ini lambar support juga ada di mobil ini. Nah, nih buat punggung. Yang di bawah nih buat punggung, terus buat recline. Ya kan? Terus ini,
Wih, untuk yang melipat sandaran kakinya yang ada di situ tuh. Aduh, yang duduk di depan ini berasa nyaman banget. Di sisi driver juga ada yang ini. Oh, ini untuk posisi semula. Terus kayak gitulah intinya. Terus di bawah sini ada buat sliding, high adjuster, depan juga bisa. Aduh, banyak sekali pengaturan joknya yang ini tentu membuat orang yang ada di atas mobil ini super nyaman. Sini. Oh, kekunci sepertinya. Oh enggak. Oh, dia model tarik, bos. Sorry. Ada apar di bagian dalam sini harusnya. Dan ada lampunya juga untuk menerangi area barangnya itu. Terus di sini ada kisi-kisi AC lagi. Materialnya plastik, ada airbag di atas sini, dan ini materialnya soft sebenarnya, tapi bukan kulit ya. Sepertinya bukan kulit pun, kulit sintetis. Nah, terus kita ke sisi driver. Di sisi driver, waduh, ini yang lebih murah. Kalau ini yang versi paling mahal ya. Di sisi driver, bos. Nah, trim pintunya sisi driver sama, materialnya kulit. Di sini ada lock unlock. Window-nya ada power window, depan auto, di belakang sepertinya belum. Lalu untuk pengaturan spionnya cukup komplit. Ada lock unlock door-nya. Terus bagian dalam sini ada bottle holder dan door pocket. Terus di bagian bawah ada lumbar support juga di bagian sini. Jadi untuk pengaturan joknya kiri kanan tuh sama, lengkap, sama seperti yang kita tunjukin juga. Dan ini bisa buat sliding mundur ke belakang. Nah, untuk di bagian dalam mobilnya, coba kita duduk di dalam. Waduh, enak banget duduknya, pas banget duduknya. Dan ini bisa diangkat kalau kita butuh akses untuk kiri kanan tanpa turun. Ini bisa diangkat dan bisa taruh barang di bagian bawah sini dengan jumlah yang cukup banyak. Ada USB slot di sini, cup holder yang ada depan sini, dan setahu saya ini masih bisa. Masih bisa dimundurkan, bos. Jadi benar-benar lega untuk kita bergeser dari sini ke sana. Ada USB slot lagi di bagian sana, ada power outlet lagi di bagian sana, which is untuk charging. Mobil ini benar-benar power bank raksasa yang bisa buat charging banyak handphone. Nah, untuk head unitnya integrasi dengan si cluster meternya. Ada magnet di sini biasanya buat pasang-pasang foto. Terus ada buat buka pintu bagasi belakang, stability control, leveling lampu, buat parking. Ada auto hold-nya pula, penempatannya unik. Ada memory seat-nya. Bisa nggak? Intinya memory seat lah yang itu. Di bawah bukan pedal gas, pedal plus dan minus karena ini mobil listrik, nggak ada gasnya. Lalu untuk setirnya, naik turun bisa. Maju mundur juga bisa, bos. Aduh, komplit. Tuas transmisi yang ada di bawah sini, drive, neutral, reverse, parking, lengkap semua di situ. Terus di bagian atas sini buat wiper, bagian sebelah kanan sini buat lampu, bos. Jadi, komplit lah intinya, paket komplit. Nah, untuk startnya ada di sini, lalu kemudian untuk AC-AC-nya dan seterusnya, kisi-kisinya ada di bagian tengah. Kita lihat ke apa yang tersembunyi di balik bonetnya itu. Sebenarnya kita udah pernah ngebahas mobil ini, kita mengupdate aja informasi terbaru mengenai mobil ini. Dan pada saat kita lihat di bagian depan, apa yang ada di dalam? Ada power itunya juga. Power front door, bukan back door, front door. EV kita buka. Ini buat taruh barang, bos. Jadi yang depannya buat taruh barang, nggak ada mesinnya. Nah, karena memang mobil ini ada mobil elektrik, nggak pakai mesin. Jadi memaksimalkan space untuk depan naruh barang. Nah, terus di sini ada cairan-cairan mekanis lah, fungsi mekanis. Lalu kemudian mobil ini masih dilengkapi dengan aki. Kenapa masih pakai aki? Karena ada beberapa instrumen listrik yang kalau langsung dari baterai mungkin akan merusak instrumen listrik yang kita koneksikan dengan mobil ini, misalkan handphone atau apa gitu. Nggak perlu peredam, bos, karena memang apa yang mau diredam dengan tanpa mesin di sini. Udahlah, kita tutup aja. Nah, terus bagian depan sini ada kamera lagi.
untuk bagian depannya, dan di bagian depan sini ada kameranya juga. Itu bos yang bisa kita update kali ini tentang si Ioniq 5, Hyundai Ioniq 5 maksudnya. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang tertarik mobilnya, hubungi kontak kita di deskripsi. Gak usah ragu-ragu dan malu-malu. Terima kasih atas atensinya, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.